Oke, baik. Semangat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi ya untuk materi yang minggu lalu. Eh, Minggu lalu kita udah sampai dengan case payment budget for purchase ya. Sama halnya dengan yang kuis kalian tadi ya. Sekarang dari case payment budget ya eh untuk purchase, sekarang kita masuk ke ini direct labor ya. Kan direct material dalam produksi kan butuh direct material lalu butuh juga direct labor. Nah, sekarang kita buat direct labor ya, direct labor budget. Oke, di sini juga sama. Oke, ada kuartal 1 sampai kuartal 4 dan juga total. Ya, oke. Nah, di sini berarti kita lihat ya, satu box itu membutuhkan 0,8 jam dengan rate 7,5. Oke, berarti kita mulai dari produksi dulu berarti ya. Oke, berapa yang harus diproduksi? Nah, ini dia. Jadi di sini kita akan menjawab berapa sih direct labor nanti yang dibutuhkan, baik secara jam maupun secara rupiahnya nanti ya. Oke. Nah, lalu tadi dibilang direct labor yang dibutuhkan berapa? Ya, 0,8. Ya, jadi standar for direct labor hour ya. Oke, direct labor hour per unit. Oke. Itu dibutuhkan 0,8 jam, ya kan? 0,8 direct labor hour. Sorry. Dibutuhkan 0,8. Oke. Berarti kita dapat in total direct labor hour yang dibutuhkan ya. Total DLH ya, yang dibutuhkan ya kan? Total direct labor hour need. Ya, berarti unitnya dikali dengan jamnya gitu ya. Oke. Oke, lalu di sini tarifnya berapa? Ya, tarifnya 7,5 ya kan? Oke, rate per direct labor hour itu 7,5 ya. Oke, berarti di sini kita akan dapat ya total direct labor hour cost ya, direct labor hour cost-nya gitu ya. Tinggal dikalikan aja 37 dikali dengan 7,5 ya. Nah, gitu ya. Oke. Dari direct labor hour, dari direct labor budget ya. Sekarang kita akan masuk ke di sini masuk ke FOH, ya kan? Oke, FOH dia bilang FOH variabel. Nah, FOH-nya berdasarkan apa? Berdasarkan direct labor hour juga. Ya, jadi dia dasarnya dari direct labor hour. Semakin tinggi direct labor hour, maka FOH variabelnya juga semakin tinggi. Ya. Oke, berarti di sini kita buat FOH budget. Ya, FOH budget sama ya. Oke. Karena dia berdasarkan jam, ya, maka nanti dari DL budget itu akan digunakan, ya. Kita di sini lihat direct labor hour needed, gitu ya. Oke, 37 dan seterusnya. Nah, di sini dibilang rate-nya berapa? FOH, ya, FOH variable per direct labor hour, ya. Oke, karena dasarnya dia dari direct labor hour, dia berapa? 2. Ya, berarti di sini 2 semuanya. Berarti kita akan dapat di sini apa? Tinggal dikalikan, ya kan? Berarti dapat total FOH variabel. Ya. Dapat total FOH variabel 37 dikali 2 gitu kan. 37 jam dikali 2 ya. Oke. Dapat sekian. Lalu yang FOH fix 60.600 per kuartal ya. Oke. FOH fix ya. 60.600 per kuartal termasuk depresiasi 60.600. 66 ya. Nah, di sini kita akan dapat berarti total FOH ya. Total FOH budget ya. Berarti yang variabel ditambah dengan yang fix ya. Oke ya. Yang variabel tambah yang fix ya. Oke, berikutnya nah
dibilang di sini termasuk 60.600 depre. Nah, sekarang depre itu kan nggak ada uangnya ya. Ya, deprenya itu berapa di sini? Termasuk depresiasi. Ya, general admin dan selling expense variable. Nah, ini GA ya. Oke, GA-nya 1,8, general admin selling fix dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, di sini FOA variabel 2, FOA fixnya 60.600. Nah, di sini termasuk apa? Termasuk depresiasi. Nah, sekarang pertanyaannya depresiasinya berapa gitu ya. Oke. Kita lihat dulu di sini kayaknya soalnya ini agak kurang. Sebentar ya. Pak, depresiasi per kuarter 10.000 Mana mana mana. di paling bawah Pak. Ya, Oh, ini untuk ini nih. Ini untuk yang general admin. oh beda Pak berarti. Heeh, maksudnya kalau kan kayak misalkan fix asset itu kan ada yang buat di pabrik sama buat di admin kan. Nah, ini yang terkait dengan FOA itu kan berarti yang terkait dengan di pabrik gitu kan. Oke. Nah, coba kayaknya soalnya ada yang kurang sebentar ya. Saya lihat dulu di soal aslinya. Bentar. Oh ya, di sini termasuk depresiasi ya. Depresiasinya itu ternyata di sini 15.000 ya, including depreciation. Jadi depreciationnya per kuartal per quarter itu ada 15.000 ya. Oke. Depreciation per quarter. Jadi di sini kita lihat, nah 60.600 itu kan termasuk depre. Sementara kita tahu bahwa depre itu kan nggak ada uangnya ya. Oke, berarti kita mau lihat sekarang yang real kita keluarin tuh berapa gitu. Nanti kita exclude dulu depreciation-nya. Ya, depreciation-nya kita exclude minus 15.000 ya per kuartal ya. Jadi kita nanti bisa tahu berapa real cash ya, karena depresiasi itu kan beban tapi yang tidak ada cashnya gitu kan. Nah, berarti di sini kita akan dapat ya eh, total FOH, total yang FOH yang apa? Total FOH yang paid by cash ya, yang dibayar secara tunai. Ya, karena nanti kita tujuannya untuk bikin cash flow gitu ya. Oke. Nah, kalau total FOH memang 545, tapi kan yang real di paid itu 485, 880. Ya, ini FOH budgetnya ya. Berikutnya adalah general admin selling ya. Gas. General admin selling budget ya, atau saya singkat gas aja gitu ya. Oke. Gas budget, general admin selling budget. Nah, di sini berarti kita lihat dia berdasarkan apa? Gasnya itu berdasarkan ada variabel, ada juga fix. Nah, di sini berdasarkan apa? Berdasarkan unit yang terjual. Ya, berarti unit yang terjual kita copy dulu dari atas tadi ya, dari sales budget. Ya, sales in unit. Ya, dia based on-nya dari unit yang terjual. Ya, oke. Nah, lalu di sini FOH, ya, sorry, general admin selling variable per unit sold gitu ya. Oke, per unit yang terjual berapa di sini? 1,8 ya. 1,8 ya. Oke, itu ya. 1,8 berarti kita dapat total general admin selling yang variabel ya. 10.000 kali 1,8 ya. 18.000. Lalu untuk yang general admin selling yang fix. Oke, yang fix ada apa aja? Advertising 20.000 per kuartal ya. Jadi ada advertising ya. Lalu ada apa lagi? Advertising, executive salary, property tax ya. Oke. Executive executive salary, lalu ada property tax ya. Ada property tax, ada lalu property tax, lalu ada asuransi dan depre ya. Oke, ada insurance, depreciation. Oke, ada depresiasi. Oke, jadi di sini advertisingnya berapa? Advertising 20.000 per kuartal. Oke,
Berarti in total kita dapat ini advertising, lalu executive salary 55.000 per kuartal, 55.000. Oke, terus executive salary udah, property tax dibayar di kuartal 4 saja, 18.150. Ya, ini 0, 0, 0, 18.150. Lalu insurance itu dibayar di kuartal 2 dan 3, 1.900 kuartal 2, 0, ya. Lalu berikutnya di kuartal 3, 37.750, ya. 37.750, ini 0. Dan depresiasi ya per kuartal 10.000. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan dapat total, ini kan yang variabel ya. Yang variabel ini yang total general admin selling yang fix. Ini semua. Oke. Lalu berikutnya, nah yang fix ini berarti dapat kita total general admin selling ya. Baik variabel maupun yang fix. Yang variabel 18 tambah yang fix 85. Ya, 103.000. Oke. Nah, di sini sama juga kayak tadi. Kita mau cari berapa yang real kita bayar. Berarti kita kurangi dulu dengan apa? Depresiasi. Ya. Nah, di sini biar tahu nanti real yang dibayar secara cash itu berapa. Karena tadi depresiasi itu kan tidak ada uangnya gitu ya. Oke. Berarti kita akan dapat di sini total general admin selling yang paid ya. Total general admin selling yang paid ya. Sebentar. Oke, baik kita lanjut lagi. Berarti di sini ya total gas yang paid ya. Total gas paid ini semua ya. Oke. Nah, ini total gas paid. Kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya kita akan rekap dulu ya. Recapitulation, recapitulationnya, recapitulation. Oke, kita rekap dulu ya. Eh Sekarang berarti kalau gitu satu unit barang itu butuh cost-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini coba kita lihat DM. DM itu satu unit itu butuh berapa? Satu unit itu kan butuh 15 pounds ya. 15 pound dengan harga 0,2 ya kan? Oke, DM ini berarti yang need-nya, ini cost-nya berapa? Ini totalnya berapa gitu ya. Oke, ya. Cost satu unit DM itu butuh ya. Satu unit barang itu butuh DM-nya 15 ya. Dengan cost-nya itu untuk DM 0,2 ya. Oke. Berarti in total butuh 15 kali 0,2. Berarti ini per unit ya. Oke. Jadi per unitnya ini apa ibaratnya total cost per unit gitu kan. Oke, atau cost per unitnya untuk DM. Untuk DL kebutuhannya berapa dia? Need-nya. DL itu kita butuh per unit itu 0,8. 0,8 dengan cost-nya berapa di sini? 0,8 dikali 7,5 ya. Sehingga di sini kita dapat cost per unitnya berarti dia berapa? 6 ya. Oke. Lalu untuk FOH. Nah, FOH ada dua ya untuk variabel. Nah, dia kan tadi based on apa? Based on ini.
based on direct labor hour. Nah, costnya berapa tuh kalau yang FOH? Per jamnya 2, ya kan? Berarti 0,8 kali 2, ya kan? Oke. Lalu untuk yang fix, nah, fix itu kita cari dulu per jamnya harus berapa. Fixnya kita lihat ya. Total FOH fix itu kan kita punya total FOH fix itu kan ada ini tadi ya. Total FOH fix itu ada 60.600. Sementara total direct labor hour-nya, total DLH ya, selama setahun itu kita butuh berapa? DLH, total DLH NIT 242.640. Oke, berarti cost per unit ya. Berarti FOH fix per direct labor hour itu berarti 60.600 dibagi 242. Betul nggak? Ya, betul ya. FOH fix total, ini sorry, salah nih. Ya, FOH fix ini 60.600 ini harusnya ditotalin ya. Maaf ini sampai J. Ya, benar. Salah nih. Harusnya 242.400. Tadi ini harusnya di penjumlahan ya, bukan 60.600. 242.400 ya. Total FOH fix bagi total DLH ya. Total DLH-nya tadi total DLH 242.640 ya. Oke, berarti FOH fix-nya 242 ini dibagi 242.640 ya kan. Ini berarti dapat satu ya. Enggak satu, sorry. Ini satunya pasti ada komanya lagi. Coba kita lihat kayaknya ada yang kesalahan. FOH fix totalnya ini 6600, 242.400 ya. Lalu yang untuk DLH NIT 242.640 ya. 242 640 total DLH NIT ya. 242. Oke, berarti FOH fix-nya sebentar. Satu ada 1,00 harusnya ya, 0,99. Bentar, kayaknya ada kesalahan sedikit. Sepertinya kita ada yang salah copy ya. Sebentar. Production, production itu unit production 14. Ini saya ada yang salah copy deh, sebentar ya. Unit production 47.400. Harusnya salah copy ya, harusnya 14.000. 14.000. Nah, ini. Nah, oke. Jadi di sini saya ada salah copy ya. Eh 8.800. Oke, berarti ini yang betul ya. Oke. Berarti seharusnya dia FOH fix-nya itu 3 per jam. Oke, berarti ya untuk yang fix ya. Oke, berarti FOH fix itu dia sama 0,8 juga ya. Berarti cost-nya berapa? 3 ya. Oke, tadi ada salah copy ya. 0,8 dikali 3 ya. Oke, 2,4 sehingga di sini kita akan dapat total cost per unit. Total cost per unit ya. Oke, berarti di sini dapat total cost per unit ini semua. Oke, berarti satu unit barang itu butuh costnya 13 ya. Nah, sekarang kita berarti bisa lihat ya, berarti total COGS kita sama total inventory ending nanti berapa? Nah, kita lihat inventory ending kita berapa di sini dan COGS. COGS itu kan berarti unit yang kejual ya. Unit yang kejual itu kan ada 100.000 unit, ya kan? Oke. Unitnya itu ada 100.000 ya. 100.000 yang kejual ya. Sementara inventory ending kita ada berapa? Inventory ending yang harus ada tadi ya. Harus ada 3.000 ya. Ending needed. Oke, berarti dengan cost berapa tadi? Costnya masing-masing 13. Ini juga 13. Nah, berarti kalau gitu total ya. Nanti kita akan punya COGS totalnya berapa? 100.000 yang kejual kali costnya 3.
Ini juga sama, nanti akan jadi inventory ending kita sebesar 39.000. Oke ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai sini dulu ya biar tidak terlalu banyak. Jadi nanti minggu depan kita kuis tentang sampai rekapitulasi. Jadi hari ini yang baru adalah apa? DL budget, FOA budget, gas budget, dan juga rekapitulasi untuk menentukan total CO gas dan juga inventory ending. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudahi dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.